Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Nadia Silviana dengan NIM 2210202016 dari kelas PAI A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, dengan dosen pengampu Dr. Syarnubi MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik dan metode di dalam materi pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, pengertian karakteristik filsafat, yang kedua, karakteristik filsafat, yang ketiga, pengertian metode filsafat, dan yang keempat, metode di dalam filsafat. Karakteristik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai karakteristik filsafat, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian filsafat? Filsafat atau falsafah adalah ucapan dalam bahasa Arab yang ditransfer dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Menurut I.R. Putwijatma mengemukakan bahwa philo berarti cinta dalam artian luas sampai kepada adanya keinginan terhadap sesuatu dan berusaha memperolehnya. Sedangkan sophia artinya kebijaksanaan, artinya tahu memposisikan diri atau berperilaku sesuai pro. Dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah orang yang senantiasa berpikir untuk menemukan kebenaran sampai ke akar. Nah, secara istilah, filsafat ialah sebuah pengetahuan logis yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Artinya, filsafat itu pembuktiannya cukup dengan logika, tidak perlu dibuktikan dengan fakta lapangan atau hasil dari percobaan ataupun observasi. Setelah mengetahui pengertian filsafat, sekarang kita akan mempelajari mengenai pengertian karakteristik di dalam filsafat. Karakteristik itu dapat diartikan sebagai pembahasan tentang kekhususan atau ciri-ciri dari suatu hal yang akan menjadi keidentikan atau simbol dari hal tertentu. Filsafat identik dengan berpikir atau merenungkan segala sesuatu demi mendapat kepastian sebagai jawaban akhir. Perlu digarisbawahi, apakah segala bentuk pemikiran atau renungan yang dilakukan oleh manusia dapat dianggap sebagai aktivitas berfilsafat? Jawabannya tentunya tidak ya, karena di dalam filsafat sendiri ada standar-standar yang dijadikan acuan orang yang dianggap berfilsafat. Dapat disimpulkan bahwa segala aktivitas berpikir tidak selalu merujuk pada aktivitas berfilsafat. Namun, pada setiap aktivitas berfilsafat sudah pasti tentu berpikir. Materi yang ketiga yaitu karakteristik filsafat. Ciri-ciri filsafat secara umum itu ada 3. Yang pertama, menyeluruh. Artinya, pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Ciri yang kedua, mendasar. Mendasar artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Ciri yang ketiga yaitu spekulatif. Spekulatif artinya hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Adapun menurut Clarence E. Lewis, seorang ahli logika, mengemukakan ciri yang dapat mencapai derajat pemikiran filsafat ada 5. Yang pertama, sangat umum atau universal. Pemikiran filsafat mempunyai kecenderungan sangat umum, dan tingkat keumumannya itu sangat tinggi. Karena pemikiran filsafat tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus, akan tetapi bersangkutan dengan konsep-konsep yang sifatnya umum, misalnya tentang manusia, tentang keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua, tidak faktual, atau sama saja dengan spekulatif. Artinya, filsafat membuat dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu dengan tidak berdasarkan pada bukti. Jawaban yang didapat dari dugaan-dugaan tersebut sifatnya spekulatif. Hal ini bukan berarti bahwa pemikiran filsafat tidak ilmiah. Akan tetapi, pemikiran filsafat tidak termasuk dalam lingkup kewenangan ilmu khusus. Ciri yang ketiga, yaitu bersangkutan dengan nilai. C.D. Dukas mengatakan bahwa filsafat merupakan usaha untuk mencari pengetahuan,
berupa fakta-fakta yang disebut penilaian, yang dibicarakan tentang baik dan buruknya, susila dan asusila, dan akhirnya filsafat sebagai suatu usaha untuk mempertahankan nilai. Yang keempat, berkaitan dengan arti. Sesuatu yang bernilai tentu di dalamnya memiliki arti. Agar filsuf dapat mengungkapkan ide-idenya sebagai syarat arti, maka mereka harus bisa menciptakan kalimat-kalimat yang logis dan bahasa yang tepat. Gunanya untuk menghindari adanya kesalahan atau sesat. Dan ciri yang terakhir yaitu implikatif. Pemikiran filsafat yang baik harus mengandung implikatif atau akibat logis, yang kemudian diharapkan mampu melahirkan pemikiran baru sehingga terjadi proses yang dinamis. Selanjutnya, karakteristik filsafat berdasarkan Jan Hendrik Rapat. Yang pertama, berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah berpikir secara mendalam, berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai kepada hakikatnya untuk mencari akar persoalan dari permasalahan yang dipikirkan. Yang kedua, mencari asas. Mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Ciri yang ketiga, memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan dan kemudian diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. Karakteristik yang keempat yaitu mencari kejelasan. Ya, berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Geisler dan Feinbrand mengatakan bahwa ciri khas filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. Dan ciri yang terakhir yaitu berpikir rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Materi yang ketiga yaitu pengertian metode filsafat. Pengertian metode filsafat. Dalam konteks keilmuan, metode berarti cara atau prosedur atau jalan yang ditempuh dalam rangka mencapai kebenaran. Anton Bakker menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Metode-Metode Filsafat bahwa tidak ada metode filsafat secara umum. Tiap-tiap filsafat memajukan hak dan klaimnya bahwa dialah yang mempunyai metode umum. Dan ini sering diiringi dengan menolak metode filsafat lain. Barangkali metode umum pertama filsafat yang utama adalah bahwa upaya berfilsafat tidak terikat oleh adanya metode yang berlaku universal. Berfilsafat berarti bebas dari teori, hipotesa, dan definisi yang ada. Materi yang keempat yaitu metode di dalam metode berpikir filsafat yang dirumuskan oleh Dr. Anton Bakker. Yang pertama, metode skolastik. Metode ini berkembang pada abad pertengahan dan berkaitan dengan sekolah. Thomas Aquinas adalah salah satu penganjurnya. Pada abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh pemikiran teologi dan kepercayaan Kristen. Filsafat skolastik dikembangkan di sekolah-sekolah biara dan keuskupan oleh para pastor dan biarawan, hingga filsafat dan teologi Kristiani tidak dapat dipisahkan. Metode yang kedua yaitu metode matematis. Metode matematis dengan seorang filsuf yaitu René Descartes pada tahun 1596 sampai tahun 1650. Metode yang ketiga yaitu metode empiris eksperimental oleh David Hume. Para penganut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode Descartes, terutama dalam menekan data kesadaran individual yang tidak dapat diragukan lagi. Bagi mereka, pengalaman empiria adalah sumber pengetahuan yang lebih dipercayai ketimbang selanjutnya metode yang keempat yaitu metode kritis transendental. Metode ini juga sering dijuluki sebagai neoskolastik oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 merupakan pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat barat. Ia mendamaikan dua aliran yang berseberangan, yaitu rasionalisme dan empirisme.
Metode yang kelima yaitu metode dialektis oleh G.W.F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Filsafat Hegel termasuk aliran idealisme yang menekankan pada subjektivitas. Subjektivitas itu meliputi seluruh kenyataan yang sufisien, cukup dengan dirinya sendiri, hingga dikenal kata-kata yaitu yang nyata adalah sama dengan yang dipikirkan. Jadi, pikiran adalah kenyataan. Dan metode yang terakhir yaitu metode fenomenologis oleh Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai tahun 1938. Edmund Husserl adalah salah seorang eksponen pendukung metode ini. Awalnya, Husserl mendalami ilmu pasti. Belakangan ia tertarik pada filsafat, sejalan dengan makin digandrunginya ilmu alami, ilmu natural. Pada tahun 1000 ada metode-metode dalam bidang filsafat. Ada 3, yaitu metode kritis, metode intuitif, dan metode analisis abstraksi. Metode kritis adalah metode dengan menganalisis istilah dan pendapat dengan mengajukan pertanyaan secara terus-menerus sampai pada hakikat yang ditanyakan. Metode yang kedua yaitu metode intuitif. Artinya, dengan melakukan introspeksi intuitif dengan memakai simbol-simbol. Dan yang terakhir yaitu metode analisis abstraksi. Metode analisis abstraksi yaitu dengan jalan memisah-misahkan atau menganalisis di dalam angan-angan, di dalam pikiran hingga sampai pada hakikat atau ditemukannya jawaban. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga penyampaian saya bisa membawa manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Nadia Silpiana. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.